Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang laba bersihnya melesat 330% dan saat ini mulai bangkit dan mencoba untuk bergerak trend. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal untuk tren jangka masih oke. Vanguard dan BlackRock terpantau bulan ini masih masuk akumulasi, tapi 2 hari terakhir terpantau terkoreksi. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Apakah masih benar untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Pegas yang saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 1.800. Pada perdagangan hari Jumat masih terkoreksi turun 1% lebih ke harga 1.745. Cara pergerakan sebenarnya Pegas masih oke untuk tren jangka menengah. Walaupun gagal break 1.800 untuk tren jangka menengah, Pegas masih bergerak tren. Dan jika kita lihat untuk support terdekat, misalnya ada di sekitar 1.700 atau dekat dengan garis EMA 50-nya. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50, minimal Pegas masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi untuk teman-teman saat ini belum take profit di 1.800, menurut saat ini masih layak untuk coba di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul tancap gas BlackRock CS di Pegas. Bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Seiring merapatnya saham Pegas ke target harga konsensus analis, sejumlah pemodal kakap termasuk BlackRock Inc. tancap gas melakukan aksi borong. Jadi BlackRock dan Vanguard terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Jadi The Vanguard Group sepanjang periode berjalan kuartal 3 ini telah mengakumulasi 1,76 juta lembar saham Pegas. Dan Vanguard saat ini duduk di posisi kedua pemegang saham terbesar Pegas tepat di bawah Pertamina. Di bawah Vanguard, BlackRock juga mengekor dengan mengakumulasi 5,76 juta lembar saham Pegas sepanjang September tahun 2025 ini. Jadi Vanguard dan BlackRock masih masuk akumulasi, sedangkan Wisdom Tree Inc. menghentikan aksi lepasnya. Dan sebelumnya Wisdom Tree Inc. melakukan distribusi, tapi saat juga berbalik melakukan akumulasi. Dimensional Fund Advisor juga terpantau melakukan akumulasi. Jadi secara pergerakan Pegas sebenarnya masih oke, tapi jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau satu minggu ini mulai keluar walaupun distribusinya tidak sebesar akumulasi yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan di broker summary terpantau ini juga masih ada distribusi. Sehingga untuk Pegas minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk turun mendekati garis EMA 50 atau 1.700. Jadi untuk yang ingin coba pantau di entry lebih oke coba tunggu di sekitar 1.700. Jika terpantau minggu depan Pegas masih kuat di atas target harga ini dan masih terbentuk candle hijau lumayan solid, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di sekitar 1.770 sampai 1.800 untuk target swing terdekat, atau hold satu sama Pegas tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 1.850 dan 1.900. Sekarang saya akan coba update saham Cepin yang bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus bergerak naik. Cara pergerakan Cepin memang secara tren sebelumnya tidak oke setelah turun di bawah garis EMA 50-150. Dan pada bulan September awal bisa kita lihat Cepin sempat turun di bawah 4.200, sempat menyentuh sekitar 4.090, tapi setelah itu mulai berbalik arah. Dia menarik pola candle ini, pola hammer, dan saat itu bisa kita lihat pelan-pelan mulai membentuk high low. Pada tanggal 11 September berhasil mencoba break garis EMA 50-150. Setelah itu setelah berhasil break, Cepin masih terus melanjutkan kenaikan. Dan hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih di atas harga 5.000 yang merupakan resistensi psikologis. Jadi saat ini memang sudah naik di atas 5.000, tapi secara candle ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk teman-teman sudah punya di sekitar harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Karena memang Cepin pada pertengahan September atau 2 minggu sebelumnya masuk watchlist kami bertentu sideways karena memang cara pergerakan walaupun sideways ini mulai ada akumulasi. Jadi menarik apabila teman-teman sebelum sudah punya di harga bawah atau pada saat break garis EMA 50-150. Untuk saat ini saya bisa jadikan 5.000 untuk trail stop. Jika terpantau minggu depan terkoreksi tapi masih kuat di atas 5.000, menurut saya masih sangat layak untuk coba di hold. Atau untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya bisa jadikan 4.850 untuk trail stopnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Cepin, bisa kita lihat asing hari Jumat masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Satu minggu terakhir asing mulai masuk akumulasi kembali. Di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga ini masih sangat layak untuk coba di hold. Dan target kenaikan terdekat ada sekitar 5.150, apabila berhasil break baru target berikutnya di 5.300. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry,
Seperti biasa, saya sudah tidak menyarankan karena memang saat ini sudah naik sangat tinggi, apalagi sebelum sudah kami masukkan di watchlist pada saat baru mulai mencoba bangkit. Tapi lebih oke saat ini adalah tunggu terkoreksi dulu. Bisa coba tunggu di sekitar 5.000 atau jika terpantau 5.000 tembus, masih oke untuk coba tunggu di sekitar 4.800 sampai 4.850 apabila memang terkoreksi tapi masih kuat di atas daerah support ini. Selanjutnya main untuk minggu ini atau awal minggu ini masuk ke watchlist kami juga, kan cara pergerakan juga mulai oke, tapi bisa kita lihat saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 750 walaupun hari Kamis sempat naik mendekati harga 780 ya, sempat menyentuh sekitar 775. Dan pada saat itu memang candle tidak oke dan ternyata hari Jumat melemah turun 2% ke 735. Tapi walaupun turun, ini misalnya penurunan wajar karena memang 750 masih berupa resisten lumayan kuat. Dan cara pergerakan main saat ini masih oke karena sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sebelum juga sama mencoba break RSI 150 main gagal break. Tapi setelah itu menyentuh sekitar 620 sampai 625 main pelan-pelan mulai bergerak naik, mulai membentuk high low. Dan untuk main jika kita perhatikan di sini penurunan 2% lebih ini terpantau ada distribusi, asing juga terpantau masih keluar. Sehingga main saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk turun mengetes 720 sampai garis EMA 150 di sekitar 695. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar 720 untuk support terdekat, atau tunggu lebih terkoreksi lagi ke garis EMA 150 atau sekitar 700 untuk entry di sebelah support kuat ini. Dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya masih bisa hold selama main tidak turun bawah garis EMA 50 150 ini. Dan untuk target terdekat untuk take profit misalnya masih ada potensi untuk ke harga 780. Sekarang kita lihat JPFA. JPFA juga secara tren saat ini masih oke walaupun hari Jumat terkoreksi. Bisa kita lihat saat ini JPFA masih mencoba untuk break harga 2000. Bisa kita lihat hari Kamis sempat naik tinggi, sempat menyentuh sekitar 2180, tapi secara candle 2000 masih disentuh pada hari Kamis, hari Jumat kembali melemah dan mengetes harga 2000. Jadi saat ini masih mencoba untuk break harga 2000. Jadi menarik, hari Jumat sudah mengetes, apabila hari Senin nanti ada candle hijau di atas 2000, menurut saya ini akan terkonfirmasi JPFA berhasil break 2000. Sehingga kedepannya 2000 berpotensi akan menjadi sebuah psikologis. Bisa kita lihat, JPFA juga setelah berhasil break garis EMA 50 150 terus bergerak naik sangat tinggi. Dan untuk JPFA bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar dan penurunan 2% lebih ini sebenarnya jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sehingga untuk JPFA apabila teman-teman sudah punya masih sangat layak untuk coba di hold. Penurunan ini belum ada tanda-tanda patah tren dan saat ini masih berada di sekitar harga 2000. Sehingga untuk yang belum sempat pantau di entry pun bisa coba tunggu di sekitar harga 2000 apabila masih bisa bertanda rebound. Musa masih menarik untuk coba entry di sekitar harga 2000 ini untuk target swing jangka pendek di sekitar 2100 sampai 2150. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.